Ya, pengakuan itu yang hari-hari ini Tuhan minta. Sekalipun situasi sulit, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, orang berkata tidak ada harapan, tapi jadilah seperti prajurit itu yang tadinya dia tujuannya memastikan kematian Yesus, ya, tapi ternyata sebaliknya dari mulutnya sendiri keluar kata-kata, sungguh dia adalah anak Allah. Haleluya. Saya percaya mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Hanya saja itu kembali kepada diri kita. Ketika kita mengalami persoalan, masihkah kita ingat kepada Tuhan? Masihkah kita ingat berdoa? Masihkah kita ingat menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan? Kalau iya, saya percaya, ya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu ketika kau mengalami persoalan kesulitan dalam kehidupanmu. Iya, itu yang Tuhan cari, Tuhan minta. Ya. Yang Tuhan minta bukan persembahan kita, yang Tuhan minta bukan dandanan kita, yang Tuhan minta dari hidup kita. Tetap percaya sekalipun di tengah-tengah gelombang yang sangat, ya, menghiraukan, ya, Tuhan pun ada di sana, akan memberikan pertolongan kepada kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang bahwa setelah Yesus disalibkan, dia bangkit, dan setelah kebangkitannya ada perintah, tugas amanat agung yang dipesankan Yesus kepada murid-murid, kepada gereja yang terus akan melakukan tugas amanat agung itu, bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang percaya, tidak berhenti, ya, sampai kepada tahap kebangkitan. Lalu kita berkata, oh saya am freedom, bukan, ya. Tidak berhenti di sana, bahwa setelah peristiwa kebangkitan itu Yesus, ya, mengerjakan banyak hal karena dia masih ada 40 hari di bumi. Dia terus membekali murid-muridnya, dia terus memberitakan tentang kebenaran yang hakiki kepada murid-muridnya, supaya Pak, murid-murid itu semakin siap, semakin cakap, semakin berani, dan semakin fokus kepada satu sasaran yang pasti. Apa itu? Tugas amanat agung daripada Tuhan Yesus yang disampaikan. Dan tugas ini bukan hanya kepada murid-murid, tapi kepada gereja akhir zaman. Ya, karena kita berkata Yesus datang ketika berita Injil itu sampai kepada ujung bumi. Ya. Maka jangan berhenti firman itu, ya, keyakinan itu hanya di tengah-tengah gereja. Kita baca dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Judul firman Tuhan hari ini, tugas dan tanggung jawab orang Kristen setelah Yesus bangkit. Ya, tugas dan tanggung jawab orang Kristen. Ya, sama di rumah tangga ada tugas tanggung jawab anak, ibu, dan bapak. Di tengah-tengah negara ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai rakyat atau masyarakat di mana kita bernegara atau di negara kita ini. Menghormati firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 16, saudara baca 17, kita bergantian sampai kepada 20. Sudah ketemu? Amin, ya. Ya, bacanya yang keras, jangan pelan-pelan, ya. Seperti orang Batak kalau makan sampai berkeringat, ya. Apalagi makanannya pedas, makin berkeringat dia. Ya. Tambah lagi. Jadi baca firman Tuhan seperti itu, jangan baca firman Tuhan seperti kedinginan. Ya. Bacalah firman Tuhan dengan suara yang keras. Haleluya. Haleluya. Berikutnya perintah untuk beritakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Silakan duduk. Ini sering dikhotbahkan ini, ya, apalagi di ayat 18, 19, 20 sering dikhotbahkan di mana-mana. Bahkan cerita sekolah minggu juga sudah disampaikan. Tetapi pada intinya, ya, ayat ini bukanlah sekedar hanya memuaskan telinga, bukan. Ayat ini bukannya hanya sekedar cerita dongeng semata, tapi ayat ini adalah satu tanggung jawab besar yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Siapa itu orang percaya? Kita, saya dan saudara. Ya, ketika kita berkata, "Aku percaya Yesus mati bagiku dan menyelamatkan kehidupanku," kita adalah orang-orang percaya. Maka ketika kita berkata kita orang percaya dan tugas ini diberikan menjadi tanggung jawab kita, ya, diembankan untuk kita lakukan. Jadi orang Kristen itu tidak bisa diam. Orang Kristen tidak bisa firman itu hanya untuk diri sendiri, tidak. Tapi orang Kristen ketika dengar firman Tuhan, maka firman itu harus ditebar luaskan, harus disampaikan, harus diwartakan, harus, ya, diinjilkan kepada orang-orang. Ya, siapa orang-orang itu? Yang belum pernah mendengar firman Tuhan, itu pertama. Yang kedua, mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Artinya apa? Yang sudah meninggalkan gereja, jarang bergereja, tidak pernah bergereja. Ya. Kenapa mereka tidak bergereja? Karena mereka tidak dapat, ya, mereka selamat. Ya. Yang ketiga, mereka yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Kepada mereka firman Tuhan ini. Jadi jangan seperti gereja lain, ya. Jangan seperti gereja lain. Diinjilinya jemaat orang, dibawa lagi ke gerejanya. Itu bukan, ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Ada banyak gereja hari ini, ya, melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja orang. Ya. Artinya apa? Meminum, ya, panen di ladang orang sendiri. Dia panen, dia kerja di ladang orang sendiri. Ya. Jadi ayat ini salah, bukan itu. Firman Tuhan, maka kita lihat nanti, ya. Firman Tuhan ini dikatakan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, ya, memberitakan Injil kepada yang pertama, mereka yang sudah jauh dari Tuhan, tidak pernah lagi ke gereja. Mereka, ya, yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, mereka yang sudah meninggalkan jalan Tuhan. Ketiga hal ini, maka digenapi firman Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Orang sering menafsirkan ujung bumi itu katanya Papua. Ada yang berkata tirai bambu, yang itu negara Cina. Bukan. Ya. Kepada mereka yang tidak lagi mendengar firman Tuhan, termasuk juga yang ada di sekitar kita. Siapa mereka di sekitar kita? Ya jawab sendiri. Entah itu saudara kita, entah itu famili kita, keluarga kita, siapa saja mereka yang tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan. Ya, mereka butuh ini, dan ini ditaruh Yesus ke pundak murid-muridnya, dan firman Tuhan ini juga hari ini berlaku kepada kita. Artinya gini, kebangkitan Yesus itu akan berdampak kepada kebangkitan umat ketika umat Tuhan itu bergerak melakukan tugas amanat agung Tuhan. Ya. Dan tidak akan pernah terjadi kebangkitan Yesus ketika umat itu berdiam dan menutup diri, tidak. Ya. Tapi kebangkitan itu akan terjadi, ya, mengalami sebuah kegerakan besar ketika gereja itu melakukan tanggung jawab memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak mesti khotbah, mesti bawa kita dan berkata pinggir jalan, bertobat kau dengan firman Tuhan ini.
dilempar batu kita. Enggak. Dengan cara bagaimana? Dengan engkau menunjukkan ya sikap hidupmu yang menjadi teladan bahwa kau adalah murid Kristus. Haleluya. Tak mesti kau bawa di Alkitab, ya. Kau ke ladang sambil nyangkol, ya. Lalu kau bawa kitab, lalu kau ganggu orang kerja, tunggu dulu, berhenti dulu kau. Dengar firman Tuhan, kubacakan firman Tuhan, beritakanlah ini. Oh enggak begitu. Dicangkol nanti kepala kita. Ya. Setiap lampu merah kau berhenti, lalu kau cakapkan tamu, dan kau buka kitab, lalu kau injili orang atau pakai dasi lagi, lalu nanti kau akan ditangkap polisi di lampu merah. Kau mengganggu lalu lintas. Tidak, tetapi ketika engkau ya, menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan yang mengenal firman Tuhan, engkau sedang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Haleluya. Maka itu sebabnya ya ada 3 perintah Yesus setelah dia bangkit ya, kepada murid-muridnya dan kepada kita. Ada 3 perintah Yesus. Yang pertama dikatakan ayat 19 bagian A. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah kalau kita lihat dalam terjemahan masa ini dipakai kalimat demikian. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Ya, maka jangan heran gitu ya. Ada beberapa penginjil dunia ya, seperti Billy Graham, Stephen Tong ya, siapa lagi? Ada yang lagi bilang orang Sulawesi. Saya lupa namanya, evangelis apa itu ya. Beritakan Injil itu gak sedikit. Kalau Billy datang ke Indonesia itu harus mengeluarkan uang itu sampai triliunan. Kenapa? Selain dia bawa pesawat pribadi, parkirannya per jam ya, 1 jam 400 juta parkir di bandara ya. Malu parkiran, nggak seperti kita parkir mobil cuma 5.000 ya. Kalau di mall dia per jam 5.000. Itu kalau di Jakarta dia 1 jam dia 15.000 ya. Kalau di Medan di mall 5.000 ya. Nah rupanya pesawat terbang kalau parkir ya, apalagi kalau pesawat jet pribadi itu 400 juta sekali parkir per jam. Jadi kalau Belihin dia parkir itu sampai 3 malam di Bandara Soekarno-Hatta, kalikan aja ya, 3 kali 24 jam berapa? 30 berapa? 24 kali 3 berapa? 72. Hah? 72. 72 jam kalikan 72 jam kali 400 juta berapa miliar? Itu harus dibayar ya, ke pihak bandara ya. Belum lagi bawa krunya ya. Jadi tujuan itu apa? Untuk kembali muka demi menggenapi jadikanlah semua bangsa muridku ya. Bukan jadi muridnya Benihim, bukan, untuk menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena dengan mengikut Kristus maka akan banyak orang sadar tentang apa itu dosa, tentang apa tujuan kehidupan. Ya, dengan mengikut Kristus ada banyak orang sadar bahwa dirinya itu ada karena Tuhan, bahwa dirinya itu sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Cuma itu tujuannya. Lalu kalau kita bertanya, berapa dapat Benihim, berapa dapat Billy Graham, berapa dapat Stephen Tong, berapa dapat para penginjil baik kelas bawah, mendengar dan papan atas, berapa mereka dapat? Yang mereka cari bukanlah ukuran kekayaan, tetapi mereka cari, mereka bangga ketika Injil itu diberitakan, ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika firman kebenaran itu didengar oleh banyak orang. Itulah kebanggaan. Maka itu sebabnya tugas ini diberikan kepada kita. Senang dong ya kalau kita sampaikan firman Tuhan, kebenaran yang kepada banyak orang, lalu orang itu tertarik dan percaya Yesus, mereka membuka diri dan mereka memberi diri mereka ya untuk menjadi pengikut Tuhan. Kebanggaan dalam diri kita ya. Artinya apa? Keselamatan bukan hanya milik kita sendiri, tapi keselamatan juga dinikmati oleh banyak orang. Maka tugas ini harus kita emban, kita tanggung jawabi, kita kerjakan, kita lakukan sebagai orang Kristen. Gak cukup kita duduk di gereja, gak cukup kita hanya sebagai
kita harus memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Salam kiri kanan bilang, ada tugasmu, beritakan firman Tuhan. Bilang, beritakan firman Tuhan. Ya. Ketemu keluargamu, beritakan firman Tuhan. Ketemu sahabatmu, beritakan firman Tuhan. Atau kebaca, beritakan firman Tuhan. Kemana pun kau pergi, sampaikan Injil kebenaran. Maka engkaulah disebut menjadi murid Kristus Yesus. Amin. Anda pilih mana? Ya, ketika Anda disuruh memilih menjadi muridkah atau menjadi sahabat? Ada yang bingung? Ya, sahabat ya. Saya lebih memilih jadi murid. Ya, karena murid itu kita dikasih ilmu, sahabat dan dikasih ilmu. Gak dapat apa-apa, ya. Tapi murid, ya, tahu murid diwariskan sama kita banyak hal, ya. Bahkan ya, kalau kita nonton film-film bahkan sejarah-sejarah terjadi, ya, murid itu diwariskan harta kekayaan. Kemarin tadi malam saya nonton, ya. Semalam kan terakhir, ya, Sri Paus Fransiskus dimakamkan, ya. Saya membaca satu unggahan teman pendeta, ya, di grup dibuat begini, ya. Dia tidak meninggalkan harta warisan, dia cuma menyisakan uang $100. Kalau di Vatikan kan dia pound sterling, 90 pound sterling. Padahal dia memimpin umat Katolik sedunia, yang umat itu 1,4 miliar. Kalau boleh kaya-kaya, ya, boleh berbegah-begah. Dia tak memilih apartemen tempat tinggalnya yang walaupun itu bisa dilakukan dia. Dia tak pilih seperti pemimpin-pemimpin paus yang sesudah dia tak lakukan itu. Bahkan dia tahu hari kematiannya sudah dekat. Dia perintahkan begini, buat petiku cukup dari kayu dan pakai semen. Kalau paus yang lalu itu 3 lapis, papan, lalu tembaga, sama apa dibilang? Saya lupa bahasanya. 3 lapis. Kalau dia cuma itu, ya, dari papan sama semen, sederhana, ya. Dan dikatakan di sana dia cuma meninggalkan uang $100. Gak lebih, ya. Orang heran, ya betul aja iya. Padahal dia layak mendapatkan, ya, per tahun itu $340.000 per tahun. $340.000 per tahun harusnya. Tapi dia rela untuk menginap itu, tidur itu sehari-hari itu di gereja, ya. Gereja Katedral Vatikan. Di situlah dia tinggal, ya, makan bersama dengan uskup-uskup yang lain. Ini hebat ini, ya, paus yang satu ini hebat, ya. Ya. Dan terakhir teman kuliah Jumat Agung dia masih sempat apa? Itu mencuci kaki dari umatnya. Dia cium itu kaki umatnya itu. Aduh, banyak kalian menangis melihat peristiwa itu. Pemimpin dunia. Saya melihat parah ini pendeta-pendeta akhir zaman. Parah yang mendapatkan gelar tua majelis gereja, sombong-sombongnya minta ampun, gayanya, aduh, lebih hebat dari penginjil-penginjil kelas kakak. Ya, tidak ada sedikit pun menunjukkan mereka harus beritakan Injil. Ya, benar, luar biasa. Itu sama. Dia tinggalkan semuanya. Dia tidak pakai, dia cuma pakai sepatu yang sudah lusuh, ya, yang walaupun itu ada jatah per tahun untuk dia ganti, dia nggak mau ganti, ya. Dia katakan gajinya setiap tahun itu dia bagi-bagikan kepada kaum marginal, kaum orang miskin, ya. Makanya di acara pemakamannya kemarin sebelum diberangkatkan itu dia apa? Diundang orang-orang miskin untuk juga hadir mengucapkan bela sungkawa yang terakhir. Orang-orang miskin jarang begitu. Cuma datang satu pemimpin dunia. Ya, saudara, ini penting.
Ya, pelajaran saya juga ketika nonton itu saya mendapat pelajaran penting. Aku ini gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya ini. Ya, memimpin anak yang cuma 50 orang di sini, belum bisa seperti dia, masih jauh, 3%-nya belum ada. Tapi apa dilakukan beliau itu cukup luar biasa, menjadi motivasi penting dalam hidup saya. Ya, saudara, mari kita berlomba-lomba melakukan tugas menandakan Tuhan Yesus. Ya, Paulus Fransiskus menyelesaikan tugasnya. Mari, ya, sebelum kita menyelesaikan tugas kita masing-masing, kerjakanlah ini. Jadilah pemberita-pemberita Injil, membawa jiwa-jiwa, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, membawa merebut jiwa mereka. Jangan biarkan jiwa mereka menuju kepada kebinasaan. Jangan biarkan jiwa mereka dibakar di api neraka. Tetapi rebut dengan engkau membawa mereka kepada Tuhan sebagai juru selamat pencipta dalam hidup mereka. Haleluya. Susah kali haleluyanya. Mesti diekor di haleluya baru haleluya. Itulah kebiasaan orang Sumatera Utara, apalagi di haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Amin. Haleluya. Iya. Jadi tugas amanat Tuhan itu bukan cuma tugas pendeta. Jangan bilang ini, wah tugas pendeta bukan. Bukan tugas pendeta aja, itu tugas kita semua. Saya saudara berat. Pada waktu kapan kita mulai punya tanggung jawab itu? Pada waktu kita mulai menetapkan diri kita dalam milik Tuhan, percaya kepada Dia. Di saat itulah tugas itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Entah mungkin kita terlahir dari keluarga orang kaya, entah mungkin kita terlahir dari cacat, entah mungkin kita terlahir dari orang-orang yang disebut julukannya orang bodoh, entah kita ini terlahir dari keluarga miskin, entah kita terlahir di rumah sakit, di pinggir jalan, di paret, ataupun di pesawat terbang, di mobil, di mana saja, tugas itu diberikan kepada kita. Tanggung jawab kita bersama. Maka setiap ketemu sama orang, milikilah gaya yang engkau bersahaja. Setiap ketemu dengan orang, katakan, ya, apa kata? Jangan bilang terima Yesus. Dicongkel di mata kita. Ya. Apa kata? Sehat gak? Puji Tuhan. Jangan jalan berkata. Mati aja kamu. Benar, saya dulu dimotivasi oleh senior saya yang mendidik saya bilang, setelah dia bangkit kepada kita. Yang kedua, di ayat 19 bagian B dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah ya jadikan semua bangsa muridku, yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, baptis katanya. Jadi artinya begini, setelah kita beritakan firman Tuhan kepada banyak orang, mereka percaya di Yesus. Gak cukup di situ berarti, lalu mereka harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Ada 3 yang saya catat di sini. Kenapa mereka dibaptis? Yang pertama, baptisan sebagai tanda pertobatan. Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Bahwa seseorang itu sudah mengikut Kristus, maka dia harus dibaptis. Dan baptisan itu ada berlaku kepada orang yang percaya Yesus. Gak bisa kita paksa orang gak ngerti siapa Yesus, kita tenggelamkan, kita ceplukan, kita bisa lagi baptis dalam nama Yesus. Habis kita nanti bisa mati dia nanti. Ya. Jadi baptisan itu pertama adalah sebagai tanda pertobatan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Yang kedua, baptisan sebagai tanda atau ikrar bahwa seseorang itu sudah milik Kristus. Jadi baptisan itu tandanya. Jadi sama ketika Yesus ketemu Yohanes Pembaptis, dia berkata, baptis saya. Ya. Lalu Yesus berkata, di mana kau baptis? Yesus bilang apa? Di situ ada sungai Yordan. Lalu yang baptis, membaptis Yesus.
Nah, ketika Yesus selesai dialis, dia keluar, maka dikatakan ada nampak burung merpati pas di atas kepalanya, dan ada suara yang keluar yang didengar berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Jadi selama kita tidak dibaptis, kita tidak pernah menjadi milik Tuhan. Makanya yang belum dibaptis ini sudah waktu dibaptis, ya, nanti habis doa, ya, pencurahan Roh Kudus, atau sebelum ibadah 10 malam pencurahan Roh Kudus harus dibaptis. Ya, harus dibaptis. Kenapa? Ayat ini ngomong, baptislah mereka setelah jadi murid dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan dibaptis mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan, bukan milik setan lagi. Gak cukup percaya, oh aku percaya Yesus, tapi dibaptis, harus dibaptis, ya. Karena itu tanda pertobatan dan tanda dia milik Tuhan. Yang ketiga, yang baptisan itu berbicara tentang apa? Tanda seseorang meninggalkan hidup yang lama. Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pandanganku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan. Ya. Jadi baptisan itu, ya, menggambarkan meninggalkan hidup yang lama. Jadi dia menjalani hidup yang baru. Apa itu hidup baru? Hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup, ya, yang baru. Jadi selama orang tidak dibaptis, orang tidak paham, orang tidak mengerti apa itu yang baik, apa itu yang jahat, apa itu kebenaran. Maka ada banyak orang menyebut Kristi, menyebut diri Kristen, mereka masih hidup dalam hidup yang lama, hidup dalam dosa. Hidup, kalau saya pakai bahasanya Yohanes, masih memakai hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Ya. Apa itu tradisi budaya, semua dipakai. Jadi agama yang dipakai oleh dunia yang dengan berbeda-beda agama itu warisan nenek moyang, ya, warisan nenek moyang. Beda dengan Paulus. Paulus kan mendapat sendiri dari Tuhan, ya. Karena tadinya agamanya adalah ateis. Ya. Dengan kita, agama kita kan warisan. Sudah berapa generasi? Nomensen itu masuk ke Tanah Batak tahun 1800. Bukan ya, tahun 1921 kalau nggak salah. Masuk ke Tanah Batak. Jadi berarti sekarang tiga generasi lah kita dulu. Ya, warisan ini agama kita punya, warisan. Tapi walaupun warisan, ada banyak orang yang setelah itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat apa? Lewat ibadah, pergumulan pribadi. Ya, warisan. Maka kalau kita lihat agama sekarang, itu gak lepas daripada budaya. Ada budayanya. Saya mau bilang begini, salam-salam di gereja itu budaya apa tidak? Budaya. Orang kan percaya Tuhan aja, salam-salaman mereka. Itu budaya. Jadi agama kita percaya itu budaya. Warisan. Warisan dari siapa? Dari nenek moyang kita. Beda dengan Abraham, beda dengan Paulus, beda dengan tokoh-tokoh atau nabi-nabi yang ada dalam kitab. Maka dengan itu, maka perlu kita belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal paham. Ya. Jangan cukup bangga KTP Kristen.